Saya itu bangun SMK itu sejak 2007. Saya kasih tanah itu dikasih oleh masyarakat Gandapura lewat usaha saya. Ini sekarang kita harus cepat basah, direbut. Ketika kering nggak ada yang beli. Inilah mentalitas daripada pejabat sekarang. Sekolah yang sudah maju turun kembali. Karena apa? Salah penempatan kepala sekolahnya. Kenapa saya harus menolak? Ada beberapa hal yang saya perhitungkan. Bukan berarti menolak personalitinya, tapi lebih menolak kepada kebijakannya. Kenapa dari non SMK dijadikan kepala SMK? Kita lihat di lapangan bahwa beban SMK beda dengan beban SMA, dan tujuan sekolah pun beda. Di struktur kementerian juga beda. Ada di Direktorat Pendidikan Kejuruan, ada Direktorat Pendidikan Menengah Atas. Ini nggak campur-campur. Kenapa dalam praktek kita campur? Ini masalah. Memang saya nggak ada kewenangan tentang untuk memilih, nggak ada kewenangan saya. Sebagai komite hanya menjaga bagaimana kebijakan pendidikan di sekolah. Tapi akibat salah di atas, di sekolah pun akan salah nanti. Jadi sebelum terjadi kesalahan di sekolah, maka ini saya tolak dulu. Saya halang-halangi dulu supaya ini jangan. Karena apa? Sebelumnya saya sudah datang ke provinsi. Sudah menyampaikan kepada Kabid SMK di provinsi, yang mana mereka mengatakan setuju dengan saya, nggak usah campur. Mengapa harus ada Kabid 2? Ada Kabid SMK, ada Kabid SMA. Cuma dalam aturan tidak mengatur. Kenapa nggak mengatur? Mungkin ada daerah yang kurang di SMK, lebih di SMA. Ada yang lebih di SMA, kurang di SMK. Maksudnya lebih kurang ini ada sumber dayanya. Ya, tapi orang dari SMA ataupun non SMK untuk diletakkan ke SMK harus memenuhi syarat dulu kompetensinya. Dia harus masuk pelatihan dulu, pendidikan dulu ke SMK-nya supaya bisa memimpin SMK yang beda dengan non SMK. Ini persoalan. Maka saya tolak. Namun kemudian saya pun tidak ingin terganggu pendidikan. Yang paling penting adalah proses pembelajaran. Ya kan? Proses belajarnya ini jangan terganggu. Oleh karena itu, saya tidak pernah melibatkan satu guru pun. Dan mereka itu yang tahu mungkin hanya 1-2 aja. Banyak yang tidak tahu. Ya kan? Namun dengan arif bijaksana kemudian Kabid SMK turun ke SMK Gandapura. Kami diskusi kemudian bahwa melihat surat yang ada itu surat PLH itu penunjukan Pak Hanafiah bukan definitif, tapi hanya pelaksana harian yang tugas utama dia adalah sebagai guru SMA Negeri 3. Ini juga sebenarnya enggak bolehlah rangkap ke situ karena jauh, bukan satu tempat, ya kan? Bagaimana anak di sana, bagaimana di sini, ya kan? Nah, kemudian sama Kabid SMK-nya saya ngomong bahwa boleh, saya menghargai kehadiran Bapak. Kemudian beliau telepon dengan Kepala Dinas PK Aceh.
Kemudian saya ngomong sama beliau. Nah, dan saya nyatakan saya demi menghargai Bapak, tekennya Pak Kadisdik, ya kan, saya terima, tapi hanya 1 bulan. 1 bulan untuk dicari kepala SMK dari unsur SMK. Itu, jangan non SMK. Cuma pertanyaan, apa Bapak punya orang yang dari SMK? Oh, itu nggak ada urusan saya itu. Itu nggak ada kewenangan bagi saya untuk menunjuk orang menjadi kepala di situ. Itu penuh Pak dari dinas pendidikan saja. Bukan urusan komite itu. Cuma komite menjaga bagaimana kelancaran PMB di SMK Gandapura. Itu aja. Memang itu tugasnya, fungsi daripada komite sekolah, ya kan? Nah, cuma kita jangan berpandang sempit. Kalau kita pandang sempit, memang saya nggak ada kewenangan menolak. Nggak waktu jadi masalah baru ikut komite, bukan begitu. Kalau ada potensi yang akan terjadi masalah, lebih cepat kita harus tolak. Apalagi orang ini bermasalah, ya kan? Semua orang tahu. Coba buka dokumen-dokumen tahun 2020-2021. Apa yang terjadi? Kita harus bekerja itu, track record seseorang itu harus kita lihat. Ini banyak orang ngomong ini nggak ada kewenangan dari komite, nggak ini, nggak itu, betul. Tapi jangan lihat secara sempit ya. Lihat dulu dari strukturnya, lihat dulu dari fungsi komite. Jangan sampai komite beken orang Aceh beken terimang berputuh dulu lah. Akibatnya ke komite, nanti salah komite yang disalahkan. Orangnya kan nggak salah. Ketika kepala sekolah buat gini, nggak bisa diawasi oleh komite. Mana mampu komite? Komite hari ini kerja secara ikhlas beramal. Ada gaji komite? Nggak ada. Nggak ada itu. Jangankan gaji, uang minum pun nggak ada untuk komite. Tapi kok tugas komite di sekolah, ketika datang pejabat, ini tugas Bapak, bantu ini, bantu itu, bantu cari dana, tapi jangan dijuali murid. Kan begitu. Saya itu bangun SMK itu sejak 2007. Saya kasih tanah itu, dikasih oleh masyarakat Gandapura lewat usaha saya. Saya usahakan, dikehendaki oleh Allah seperti itu. Ya kan? 2007 ditandatangan oleh 12 orang, termasuk camat Gandapura. Kesik-kesik di sekitar di situ. Kita kasih hibahkan ini kepada pemerintah secara gratis. Ketika seperti ini ada, ketika ada permasalahan gini kita tolak, yang ada berpotensi untuk bermasalah, sudah salah komite. Waktu kepentingan mereka untuk cari tanah, sama komite, sama tokoh-tokoh masyarakat. Tapi ketika jadi seperti ini, salahkan lagi komite. Nggak ada wewenangan kah, nggak aniani kah? Terlalu kaku cara membaca aturan main. Terlalu kaku ini. 2009 SMK itu menerima murid perdana. Dalam 2 tahun pertama, hidup segan, mati tak mau. Nggak ada orang yang melirik kepada SMK. Kami berserta perangkat-perangkat di situ. Bagaimana pada tahun 2015 diusahakan oleh Bapak Kepala waktu itu, Bapak M. Yusuf, itu dibukalah jurusan baru, yaitu jurusan las. Sedikit demi sedikit merangkak sampai pada 2017. Pak Yusuf dipindah ke Biren, datanglah kepala lain. Kebetulan kepala ini pun cuma sebentar di situ. Akhirnya diganti oleh kepala yang dari SMK Jenib, Bapak Fadli. Beliau menindaklanjuti apa yang sudah diperjuangkan oleh 2 orang tadi. Akhirnya lahirlah beberapa jurusan. Waktu sebelumnya banyak orang yang nggak mau, jadi komite pun nggak mau. Saya sebenarnya nggak berhak lagi untuk jadi komite di situ, tetapi demi pendidikan saya siap untuk menjadi komite di situ tanpa sepeser pun dikasih oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah harus mengingat itu kepada komite-komite.
kepada komite-komite yang membangun sekolah. Banyak komite-komite yang cuma bekerja ikhlas beramal. Ya kan? Jadi 2000 dengan berjalan waktu, akhirnya SMK seperti sekarang. Sudah ada 6 jurusan dan sudah ada murid lebih dari 500 orang. Sehingga saat inilah orang berebutan kepada SMK. Karena banyak anggaran untuk pembangunan, banyak ini. Ini sekarang kita harus cepat basah, direbut. Ketika kering nggak ada yang peduli. Inilah mentalitas daripada pejabat sekarang. Dalam pengangkatan ini pun saya mensinyalir ya, ada permainan kelas tinggi di sini tanpa sepengetahuan Bapak Kadisdik Aceh mungkin kalau Pak Disdik tahu kan nggak mau dia. Ini ada intervensi pihak lain ini. Ini saya mensinyalir nih. Mensinyalir ini kemungkinan saja ini ada mafia-mafia. Bukan di tanah aja ada mafia. Di jabatan-jabatan ini juga ada mafia. Mungkin bukan di dinas pendidikan aja. Nyatanya hari ini pendidikan Aceh di urutan berapa sekarang? Malu kita. Malu sekali kalau di urutan kita dibawa di luar 20. Kalau nggak salah 28. Dari 33 kabupaten provinsi, kita nomor 28, 29. Sekarang sudah 38 provinsi ya. Bisa saja nanti kita jadi 30. Ini kan persoalan. Persoalannya bukan cuma di murid, di pengambil kebijakan juga bermasalah. Tukang ganti orang-orang yang di atas mengelola hanya untuk kepentingan mutu diabaikan. Ini persoalan. Mengapa pendidikan kita tidak pernah naik di dalam 20 besar? Urutan 20 aja nggak pernah. Sudah berapa tahun? Otsus sudah berapa tahun? Uang otsus dikemanakan? Kompetensi guru bagaimana? Mulai tingkat SMA sampai tingkat SD. Dari SD sampai SMA, bagaimana kualitas guru? Ini persoalan. Maka sekarang coba kita berpikir secara profesional. Tempatkan, jangan main-main dengan pendidikan. Karena itu adalah pelayanan dasar dan kebutuhan dasar masyarakat. Kalau releh pendidikan ini, lain-lain rusak. Bagaimana etika masyarakat? Bagaimana sekarang keadaan orang-orang yang mengelola pendidikan? Maka hari ini saya tergerak. Ini adalah saya hanya memberi sedikit shock therapy untuk kita lahir pemikiran bagaimana seharusnya. Saya bukan seorang ahli. Saya hanya orang biasa yang di tingkat bawah. Saya tahu bagaimana kehidupan guru kita, bagaimana kehidupan masyarakat kita, dan di SMK kita ini perlu digarisbawahi 90% orang di bawah kemiskinan. Bisa diperiksa di lapangan. Anak-anak rata-rata sepeda motornya datang berdua. Udah itu sepeda motor tua. Kebanyakan itu. Bukan kelas menengah ke atas ya SMK itu. Karena mereka rata-rata orang-orang yang tidak akan melanjutkan lagi anaknya ke perguruan tinggi. Jadi ketika kita kelola salah, maka akan lahirlah pekerja yang salah. Ketika lahirlah sumber daya manusia yang salah, yang tidak punya potensi. Ketika dia kelamar kerja tidak lulus. Kita salahkan murid. Kenapa murid begini? Kita salahkan guru, kenapa guru ini? Tapi tidak pernah kita menyalahkan kebijakan pejabat yang lebih atas di sana. Ini persoalan. Ada pernah orang yang salah daripada kepentingan pejabat? Kebijakan yang diambil oleh pejabat? Enggak ada. Salah menempatkan kepala sekolah, salah menempatkan guru yang tidak meratanya guru. Ini persoalan. Salah menempatkan kepala dinas, salah menempatkan kabit-kabitnya, salah menetapkan kepala sekolahnya. Akhirnya semua akhirnya salah. Yang lahir salah. Jadi mulai salah dari hilir sampai ke muara.
Ini persis seperti di sungai. Kita kasih warna di muaranya, di hilirnya, merahnya sampai ke hilir. Tapi yang kita salahkan orang di hilir. Di muara tenang-tenang aja, karena raja nggak pernah salah. Ini harus jadi PJ gubernur aja. Harus jadi perhatian. Kita jangan lihat cuma di kulit. Coba selami ini, mengapa harus ada Kabid SMK, Kabid SMA? Saya rasa seperti itu. Dari awal lahir SMK sebenarnya begini. Suatu hari saya nonton TV pada tahun 2007, ya kan? Pemerintah waktu itu mencanangkan pembangunan SMK lebih besar 30% daripada pembangunan SMA. Melihat dari kenyataan yang ada di lapangan, anak-anak ini, anak lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, ini sulit sekali mendapat pekerjaan. Bahkan sulit sekali untuk life skill-nya nggak ada. Untuk berusaha sendiri. Ya kan? Tapi kenyataan hari ini, sesudah lahir SMK ini, saya lihat juga anak-anak di bengkel, terutama di bengkel las, karena lebih awal di las. Lebih awal lagi adalah rumansia di peternakan. Di Gandapura ini ada anak-anak kita yang menjadi inseminator, ya kan, tukang suntik mantri hewan, ya kan. Tapi kendala juga di sini. Para inseminator ini juga kadang-kadang sulit kali memperoleh bibit. Memperoleh bibit untuk dimasukkan pada itu. Di sini juga ada permainan nampaknya. Bibit dia mereka harus beli dengan harga mahal. Sebenarnya pemerintah harus menyediakan secara gratis bibit ini kepada inseminator itu ataupun mensubsidi harga bibit itu. Ya kan? Jadi harapan saya, apalagi ada wacana Pemda Biren itu untuk membangun kawasan industri di Biren. Ya kan? Ini banyak dilirik oleh investor. Dengan kehadiran SMK ini menjadi satu lembaga yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing. Jangan sampai kalah dengan orang lain kita. Ketika kalah dengan orang lain, kita salahkan orang, bukan kita salahkan sendiri. Padahal kita kan pengambil kebijakan sudah salah. Ini sebenarnya. Sebenarnya sekolah pun itu harus ada akreditasi, betul-betul akreditasi. Guru pun, kepala sekolah, calon kuliah punya harus ada akreditasinya. Jangan guru yang akreditasi A ditempatkan di akreditasi C. Jangan yang C diletakkan di A. Karena apa? Karena ada cako-cako tadi. Ada permainan tadi. Sehingga sekolah yang sudah maju turun kembali. Kenapa? Salah penempatan kepala sekolahnya yang tidak sesuai dengan tupoksi yang ada. Jadi harapan saya ke depan, pemerintah harus jujur, harus ikhlas melaksanakan khususnya di bidang pendidikan, karena akan melahirkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia Aceh ini harus mampu bersaing di tingkat nasional sampai tingkat internasional. Itu harapan saya. Dan selanjutnya, harapan saya ke depan, di SMK inikah ataupun di SMK di manakah. Tapi saya harapkan SMK Gandapura kita buka satu lagi jurusan yang saat ini sangat jarang. Jurusan kalau nggak salah, nanti kalau salah diperbaiki, tapi maksud saya adalah pengolahan hasil pertanian dan peternakan. Kita hari ini kulit dibawa ke Medan barang mentah, harganya cuma 6.000 sekilo. Bahkan kulit-kulit kambing ditanam, dibuang. Mengapa kita hari ini tidak ambil orang untuk mendidik anak kita? Tidak kita kirim orang-orang guru-guru untuk mendapat keahlian itu keluar daerah. Jadi harapan saya kepada pemerintah, coba pikirkan hal-hal ini. Untuk apa kita banyak-banyak sekolah, tapi kualitasnya rendah? Ini. Jadi itulah harapan saya.
Jadi tenaga yang dilahirkan oleh SMK yang ada di Aceh, terutama di Gandapura, itu harus bisa bersaing di tingkat nasional dan internasional. Apalagi ke depan, kita lihat ada beberapa eksplorasi di wilayah Aceh, baik di pantai selatan maupun di pantai utaranya. Ya kan? Kalau itu ditemukan minyak, 10 tahun ke depan, siapa yang bekerja di situ? Hari ini kita harus pikirkan. Saya rasa di SMK juga harus dibuka jurusan-jurusan migas, jurusan tambang. Nah, jangan seperti orang Aceh bilang, budak krung tendang-dang, buya tamang, merasaki. Akhirnya akan buat 47 yang meledak. Karena dasar nanti iri dia. Aku juga sekolah, tapi kok nggak bisa masuk. Padahal nggak tahu, kompetensinya rendah. Seperti saat ini, dalam penerimaan pegawai, banyak sekali pegawai di luar daerah yang masuk ke Aceh. Karena apa? Kalah bersaing. Sebenarnya pemerintah hari ini harus mengambil secara politis, harus ambil proteksi. Untuk pegawai negeri, jangan ambil dulu di luar daerah, kalau memang kita punya walaupun rendah. Itu harus kita akui. Sekarang banyak sekali tidak lulus. Yang lulus orang luar di sini. Orang luar Aceh, Papua. Dia tidak boleh ada pegawai dari luar Papua. Setiap penerimaan pegawai, kecuali Papua, dia punya hak sendiri. Mengapa Aceh tidak punya hak sendiri? Ya kan? Begini juga yang lulusan-lulusan SMK. Nah, kita bukan anti orang, tetapi anak kita bawa ke mana dengan sumber daya manusia kita masih kualitas rendah. Karena kita mungkin salah. Nah, jadi harapan saya kepada pemerintah, ini kebutuhan masyarakat, kebutuhan dasar, ini coba perbaiki dengan baik. Dan saya juga bagian dari pemerintah itu. Terima kasih.